Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Nggih, sehat Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat selalu karena nanti kita akan 8 kali pertemuan begitu Bapak Ibu. Oke, saya mohon izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu dan mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bergabung di Rumah Scopus. Nanti harapan kami memang target setelah 8 kali pertemuan di akhir Bapak Ibu submit ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu kita bimbing dari awal, kita dampingi sampai akhir, kemudian Bapak Ibu bisa submit. Oke, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Mbak Aulia. Di sini nanti kita akan bersama-sama dengan Pak Jo dan Mbak Biwi selama 8 kali pertemuan, mulai dari awal proses pembuatan paper sampai dengan akhir, sampai dengan submit Bapak Ibu. Oke, sekarang saya sudah memperkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri nih. Yang paling jauh dari mana Bapak Ibu? Ini ada perbedaan waktu mungkin bagi wilayah yang ada di ini ya, Papua ataupun di Sulawesi. Ada yang dari luar pulau, Bapak Ibu, luar Pulau Jawa. Ada Enggak, Pak Farah. Dari mana Bapak Muhammad Ya, dari Farah? Pulau Madura, Mbak. Oh iya, luar Jawa ya Pak ya. Luar Jawa, luar Jawa meskipun Jawa Timur. Oke. Siap, siap Pak Farah. Enggak, Bapak Ibu yang lain. Tadi Pak Putu. Bali, Enggak, Masya Allah, Bali ya Pak Putu. Kemarin kalau Denpasar, dari mana Bapak? Denpasar. Denpasar, Bali, Nggih, kampusnya apa, Pak? Kampus Pak Putu? Udayana. Oh, Dayana. Oke, siap Pak Putu. Oke. Nggih, Bapak Ibu boleh perkenalan di kolom chat mungkin keilmuannya juga. Barangkali nanti bisa saling kolaborasi riset ya. Saling kolaborasi riset, kemudian alhamdulillahnya nanti bisa publish. Nah, ada lagi mungkin Bapak Ibu, Ibu Indrayani. Iya, selamat malam Mbak Aulia. Selamat Saya malam. dari Palembang, dari Polsri, Wah, Politeknik Negeri Sudijaya. Masya Allah, di Palembang, nggih. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Mohon arahannya Mbak Aulia, Siap, Pak Jo. siap, Ibu. Pak Jo sudah gini, siap. Oke, Pak Irwanto sudah on cam ini. Bapak dari mana, Pak Irwanto? Saya dari Malang. Wah, Masya Allah. Malang, Bapak, pakai mikrofon ini. Sangat Iya. proper ya. Mantap, siap Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung, nggih. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai begitu, saya izin share dulu kira-kira gambaran selama 8 kali pertemuan itu ngapain aja. Nah, ini adalah jadwal kita Bapak Ibu dan juga materinya. Nanti memang di awal Bapak Ibu yang penting punya hasil, yang penting punya hasil, kemudian nanti kita mulai dari judul sampai dengan penentuan milih jurnal pun nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Milih jurnal di akhir baru kita submit. Ya. Harapan kami di akhir ini tidak hanya satu tapi dari semua Bapak Ibu itu bisa submit. Itu lebih menyenangkan ya untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, saya juga izin menyampaikan, Bapak Ibu ada akses yang telah diberikan ya atau fasilitas jika mengikuti webinar. Nah, fasilitasnya ini materi Bapak Ibu, materi Bapak Ibu bisa mengakses di web rumahskopus.com. Kemudian Bapak Ibu sign in. Nah, ini email yang dimasukkan apa Mbak? Email dan passwordnya itu yang dikirimkan oleh admin, Bapak Ibu, oleh admin. Nanti kalau ada kendala, Bapak Ibu boleh chat saya atau Mbak Biwi atau di grup. Nanti kami arahkan untuk menghubungi admin pendaftaran, ya. Jadi nanti kalau ada kendala, jangan sungkan untuk menyampaikan, Bapak Ibu. Jadi masukkan email, password, kemudian Bapak Ibu bisa masuk. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah website yang berisi materi ya, materi yang bisa Bapak Ibu akses. Lebih nyaman kalau Bapak Ibu lihat materi dulu, malamnya nanti bisa langsung diimplementasikan gitu ya, langsung digarap. Kemudian saat webinar sangat nyaman sekali untuk proses tanya jawab. Ada kendala sampaikan. Nah, untuk materinya ada di course Bapak Ibu, di bagian sini, Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada beberapa materi.
nanti Bapak Ibu silahkan diselesaikan dulu satu persatu videonya. Kalau langsung loncat nggak bisa ya, sehingga nanti Bapak Ibu satu persatu wajib sampai selesai. Nah, ini videonya ditonton dulu sampai selesai, baru bisa diklik video selanjutnya. Oke, ini fasilitas yang harus Bapak Ibu manfaatkan. Nanti silahkan dicoba dulu. Kemudian kalau ada kendala, Bapak Ibu boleh langsung sampaikan ke saya, Mbak Biwi, ataupun di grup. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke judul, tapi sebelum itu di sini sudah ada Pak Jo, Bapak Ibu. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya. Tadi awal sudah berbincang dengan Pak Jo juga. Sudah, itu aman, paling santai Pak Jonya. Paling santai. Oke, Bapak Ibu. Baik, karena sudah tidak sabar, mungkin saya sapa dulu Pak Jo. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Ol. Oke, Pak Jo, ini mungkin langsung saja ya pembukaan Pak Jo untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, puji, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mentakdirkan kita memilih pada malam hari ini dan 8 malam-malam berikutnya, mentakdirkan kita untuk belajar. Ya, kalau Bapak Ibu tidak punya niat belajar, tentu 8 kali nanti akan terasa panjang. Padahal nanti yang sering terjadi itu adalah merasa kurang, ya, merasa kurang. Ini kenapa menjadi panjang 8 kali pertemuan? Karena kita akan menikmati apa yang saya sebut dengan menulis berbasis digital, ya, berbasis digital. Jadi bukan sekedar menulis yang merangkai kata-kata dari A sampai Z. Kita nanti akan ada intervensi tulisan kita itu. Mengapa harus intervensi? Yang menjadikan kita ini dari Madura ke Jakarta hanya 1 jam, itu karena ada intervensi. Jadi kalau tidak ada intervensi, tentu Bapak Ibu berangkat dari Madura ke Jakarta bisa semalam, atau mungkin 1 hari 1 malam. Tetapi karena ada intervensi, maka cukup 1 jam saja. Siapa yang mengintervensi? Yang mengintervensi adalah pesawat. Sama dengan Bapak Ibu berdagang, ya. Kalau berdagang tentu kawan-kawan semuanya harus menghitung, harus menjumlah, harus mengurangi, harus mengali, dan seterusnya. Nah, mengapa kita belanja di mall atau mungkin di tempat yang pasar modern bisa lebih cepat? Karena ada yang mengintervensi. Siapa yang mengintervensi? Yang mengintervensi adalah kalkulator misalnya. Gitu ya. Jadi kawan-kawan semuanya jangan salah ya. Jangan salah bahwa adanya intervensi itu bukan memperkeruh, memperburuk, atau apa bahasan itu? Etika ilmiah. Enggak. Tidak ada etika ilmiah yang dilanggar di sini, Bapak dan Ibu. Nanti kadang ada yang resisten ya, ada yang resisten, bahkan ada internal block dalam dirinya. Kalau menulis yang bagus itu adalah menulis gaya saya. Gimana gayanya? Menulis dari A sampai Z, kemudian dikerjakan sendiri, semua otak yang bertanggung jawab, sehingga kita menulis 10 halaman atau 5 halaman berhari-hari. Kenapa? Karena semua yang kerja otak. Gitu. Nah, dianggap yang seperti itu yang paling benar. Kalau yang dibantu orang lain, entah digital aplikasi apapun, itu etikanya salah. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu semuanya. Mau menulis sebagaimana pujangga yang pandai bermain kata-kata, atau yang penting papernya publish? Publish. Paper. Publish. Publish. Publish dong. Yang penting publish, Pak. Yang penting Publish, Pak. publish. Kan gitu, Pak. Gitu? Nah, sekarang pertanyaannya, sederhana lagi nih Bapak Ibu.
Wah, kalau wawancara nanti harus disiapkan recorder, setelah itu ditranskrip, baru setelah itu dianalisis, kemudian setelah itu baru dituangkan dalam paper. Pertanyaannya, apakah Scopus pernah minta transkrip wawancara, Bapak Ibu? Tidak. Enggak kan? Jadi, lo kalau begitu ini bohong-bohongan, Pak. Bukan, bukan bohong-bohongan. Sederhana ya, Bapak Ibu. Contoh pertanyaan sederhana. Ini sebelum memulai ya, karena ada 22, ini masih ada beberapa yang belum. Ini baru 20 yang masuk, yang baca baru 20. Kurang 2-3 orang ya. Contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan misalnya ya, interview. Judulnya adalah dampak psikologis dari praktek debt collector terhadap kondisi kejiwaan kreditur misalnya. Coba kalau yang diwawancarai itu yang terlilit utang. Pertanyaannya, Pak, Ibu, bagaimana rasanya kalau ada debt collector datang ke rumah? Bapak Ibu bisa jawab, Pak? Bu, Pak, bisa jawab, Pak? Takut, takut, khawatir, deg-degan. Ada yang Cemas. ada yang jawabannya terbalik, senang saya kalau didatangi debt collector. Ada yang menjawab begitu? Enggak lah. Tidak ada. Nah, kalau begitu, kalimatnya bisa dikarang tidak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Nanti Scopus minta transkrip wawancara? Enggak kan? Ya. Nah, ini loh Pak, yang saya bilang Bapak Ibu. Jangan lebay. Jangan overthinking. Jangan berlebihan. Ide, best practice Bapak Ibu itu sudah banyak. Apalagi Bapak Ibu sudah doktor, sudah tua, sudah 50 ke atas seperti saya, idenya pasti banyak. Apakah dia berbasis ilmiah? Kalau ditelusuri sebetulnya mungkin sangat ilmiah. Dari wawancara sudah pernah bertanya, sudah pernah mendapatkan jawaban dari responden, observasi pernah melihat langsung, pernah membuktikan langsung bahwa sebelum debt collector datang dia sudah lari. Gitu. Observasi itu. Ada dokumen utang misalnya, ada dokumen kredit macet misalnya. Itu semua kalau ada dokumen, ada observasi, ada interview, kemudian ditriangulasi sumber, ketemu. Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan. Apalagi Bapak Ibu maunya proposal riset, pasti sudah ketemu jawabannya. Ada Bapak Ibu yang punya riset tidak bisa ditebak? Jawabannya bisa ditebak enggak semuanya? Pak Putu bisa menebak enggak hasil risetnya, Pak? Bisa kira-kira. Bisa. Bu Indrayani bisa, Mbak Bu Indrayani? Bisa. Kadang nggak bisa. Cuma Bapak Ibu perlu dikuatkan dengan data. Gitu. Oke? Overthinking yang berikutnya adalah kawan-kawan semuanya. Nanti mau menulis berapa halaman? Nulis itu cuma 1 halaman, Pak. Nggak perlu 5, 10, apalagi 20, nggak. Cuma menulis 1 halaman. Oke? Yang membuat 5 halaman, 10 halaman, itu bukan otak kita. Yang menulis melebihi dari 1 halaman itu adalah ada intervensi. Yang saya sebut di Rumah Scopus adalah ada tuyul yang bekerja, Pak. Ya, ada jinnya yang bekerja, Pak. Contoh, Bapak Ibu, siapa yang bahasa Inggrisnya jongkok di sini? Ada? Ada yang bahasa Inggrisnya jongkok? Saya. Jongkok. Ya, Pak. Coba, Pak, bahasa Inggrisnya sudah jongkok, kemudian nanti disuruh menulis 10 halaman. Gimana rasanya, Pak? Gimana? Ngeluh, Pak. Wah, ngeluh, Pak. Padahal cuma 1 halaman. Oke? Nanti jadi 5-10 halaman, Bapak Ibu, nanti yang membahasa Inggris kan ada tuyulnya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam dagang itu, kalau sudah ada kalkulator,
Jangan sok cerdas dari kalkulator. Jangan sok cepat dari kalkulator. Kelihatan bodohnya nanti. Betul, Pak? Ayo, Pak. Sanggah kata-kata saya, Pak. Betul nggak, Pak? Dul. Betul. Oke. Nanti, Pak, bahasa Inggris. Nanti sudah ada tuyulnya. Bapak, Ibu, mungkin loh ya. Ini pengalaman yang sudah pernah masuk rumah kampus ya. Orang dosen bahasa Inggris pun pakai cara saya, Pak. Pakai bahasa Indonesia dulu, baru pakai tuyulnya bahasa Inggris rumah Scopus, Pak. Gitu, Pak. Kok bisa, Pak? Karena sebelum submit harus ada Turnitin, Pak. Nah, kalau bahasa Bapak Ibu, bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, Pak. Bapak Ibu bisa bahasa Inggris cas-cis itu sebetulnya niru orang lain, toh. Tulisan pun juga niru orang lain. Yang ujung-ujungnya apa? Sudah ada di dalam data online. Ketika diturnitin, terdetek. Pak. Kerja 2 kali. Ya kan? Oke. Ada juga yang tidak overthinking, malah inferior. Pernah Bapak Ibu yang inferior dengan temuannya, wah ini paper saya ini kayaknya tidak layak deh. Ini seperti ini cocok tidak masuk rumah Scopus? Masuk Scopus. Pernah Bapak Ibu inferior dengan temuannya? Nah, sering. Ya. Nah, itu. Nah, apa obatnya, Pak? Apa obatnya, Pak? Bapak harus menemukan obatnya. Kalau nggak menemukan obatnya, nggak berangkat nulis loh. Percaya diri aja. Iya, Nekat aja, Pak. itu kan pilihan. Harus pokoknya percaya diri aja. Gitu. Tapi Bapak harus tahu obatnya. Supaya Bapak Ibu tidak berhenti. Apa Cari obatnya, Pak? solusi. Apa? Cari solusi ya. Ya, cari solusinya. Ini solusinya, saya beritahu. Ya. Ada solusinya ya, Bapak Ibu. Pakai akalnya Pak Kiai, Bu. Apa akalnya Kiai itu? Jadi Pak Kiai itu, kalau ngajak jamaah itu, Bu, caranya, sebetulnya Kiai ini itu nggak dermawan banget. Bilang, ayo sedekah. Ayo, suka memberi. Jadi nggak dermawan banget, Pak. Mungkin bisa dibantah. Apakah Pak Kiai sudah sedekah juga? Gitu, Pak. Tapi Pak Kiai ini pinter, Pak. Apa katanya? Langsung dia bersandar ke referensi tertinggi. Apa, Pak? Langsung bilang, Qala Rasulullah. Gimana, Pak? Jamaah diam apa bantah, Pak? Gimana, Pak? Diam. Nah, sekarang Bapak Ibu, riset boleh sederhana, paper ide boleh simple, tapi Bapak Ibu, supaya didengarkan oleh editor, apa obatnya? Iwan. Bersandar ke Q1. Pak. Gitu, Pak. Bapak Ibu bersandar ke referensi tertinggi. Kastanya yang tertinggi, kasta Brahmana. Itu. Nah, sekarang untuk satu paper berapa referensinya kira-kira? 50. 30-an. 50 lah. 30-an. Ya, 30-50 lah. Coba 30-50. Mendapatkan 50 referensi terbaik, Bapak Ibu berapa lama coba? Waduh. Kalau kita punya akunnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Mbak Aul berapa Mbak Aul? Mbak Bibi berapa Mbak Aul? Untuk mendapatkan referensi 50 terbaik. Berapa lama Mbak Aul? Kalau di rumah Scopus? Dalam waktu berapa lama nih, Pak? 50 menit. 50 referensi itu, Pak. Ya, 50 referensi. Setengah hari aja udah cukup itu, Pak Jo. Sehari. Nah, Heeh. Wow, referensi setengah terbaik. hari. Heeh, betul. Hitungan detik, Pak. Itu kan detik. Iya, Mendapatkan pakai ini referensi Scopus. terbaik. Iya. Jadi masuk ke link Scopus itu terus ngeklik kata kunci itu nanti akan ini muncul. Nah, itu kan berapa detik, jangan setengah hari, Mbak. Mbak Bibi mana? Bibi. Iya, Mbak, Pak. berapa Mbak Bibi? Mendapatkan referensi terbaik 50 dalam di rumah Scopus. Berapa lama? 5 menit cukup, Bapak. 5 menit? Sekali klik Iya. bisa 50. Bisa kan? Coba Bisa kalau ratusan ya. bisa ratusan. Bisa, Bapak. Coba kalau Bapak Ibu
ini kan kunci ya. Referensi terbaik itu kunci. Bapak Ibu menulis kalau bahannya itu masih di awang-awang semuanya, nggak jadi itu papernya. Jadi kunci itu harus di depan mata semua tuh. Jadi kalau mendapatkan itu hitungan hari, minggu, bulan, paper nggak jadi-jadi. Seandainya jadi, ya sejadi-jadinya. Nggak akan berkualitas. Nggak akan bisa membungkam mulutnya editor. Ya, sederhana gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu ceramah dia itu langsung nggak mengandalkan kola Rasulullah, jamaah protes terus, Pak. Gimana, Pak? Setuju nggak kata-kata saya, Pak? Ada yang bantah, Pak? Silakan, Pak. Nah. Oke kan? Bisa menerima logika saya kan, Bapak Ibu? Bisa. Jadi nanti referensi terbaik tuh Bapak dan Ibu, itu sudah kerjaan tuyul di Rumah Scopus, Pak. Oke? Nah, nanti Bapak Ibu ada pekerjaan namanya 2, stupid dengan smart job ya. Yang stupid itu salah satunya adalah mendapatkan referensi terbaik, kemudian bahasa Inggris, citasi, template, author guideline, itu semua stupid job Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah pikir, yang dipikir itu kerangkanya aja 1 halaman. Ya. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya, kita akan selama 8 kali pertemuan. Sebelum Bapak Ibu masuk, seperti saran dari Mbak Aul, Bapak Ibu harus membuka dan mendengarkan dari video yang kami kirim. Ya. Kenapa? Fungsinya adalah Bapak Ibu membekali supaya tidak terlalu berlarut-larut. Kemudian kita jeda setiap hari, apa fungsinya? Fungsinya adalah memastikan di pertama pertemuan ini, Bapak Ibu harus selesai sesuai dengan target capaian. Kalau nanti nggak bisa menemukan atau tercapai, maka ada jedanya hari itu untuk mengejar. Nanti baru masuk hari kedua tentang mencari referensi terbaik misalnya. Nah, kenapa itu harus tercapai dulu? Supaya masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu, nyaman dan bisa langsung praktek dan di paper yang Bapak Ibu buat. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai sekedar tahu, sekedar mengerti, nggak perlu. Saya nggak butuh itu, Bapak Ibu. Yang saya butuhkan adalah ada hasilnya, ada outputnya yang bisa terlihat. Dan ending dari output yang kita inginkan adalah papernya selesai. Apa buktinya papernya selesai? Bu, Pak, apa buktinya papernya selesai? Submit. Submit. Gitu. Submitnya di hari ke pertemuan ke-8. 8. Itu ya Bapak Ibu. Bismillah. Coba Bapak Ibu praktek. Seperti ini apa kamu? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali orang yang mengikuti seperti ini selesai di hari ke-8 ya. Itu. Karena apa? Lu nak submit sih mudah, Pak. Iya, submit mudah memang. Tapi sesuai dengan standar yang diminta oleh Scopus tuh, Bapak Ibu harus memastikan judul harus berkontribusi. Bapak Ibu jangan sampai judul riset langsung ditempelkan jadi judul paper. Nggak akan bisa menerima mereka. Ya, supaya kelihatan kontribusinya. Nanti Bapak Ibu semuanya akan dituntut bagaimana menemukan judul yang menyala, yang nyulek moto, yang bisa diterima oleh jurnal. Mudah diterima oleh jurnal. Ya. Karena judul itu adalah pintu pertama orang membaca paper kita. Oke. Saya punya hadiah ya Mbak Aul. Bawa enggak Pak Aul hadiahnya? Hadiahnya belum, Pak Jo. Besok kalau di Joglo saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ya, oke ya. Nanti hadiahnya adalah tumbler ya. Tumbler termahal sedunia. Kenapa? Karena di toko nggak ada. Ya, tumbler ada tulisannya Rumah Scopus, Pak. Nanti itu kita kirim ya, Mbak Aul ya. Kita kirim ya. Ya. Tapi syaratnya harus di pertemuan ke-8 submission complete atau submission sukses ya. Biar Bapak Ibu nanti dapat tumbler saya kirim ke rumah masing-masing ya. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Saya memiliki trainer terbaik yaitu Mbak Biwi dan Mbak Aul. Ya, mereka bisa mendampingi saya, ikut mendampingi saya seperti ini. Punya syarat utama. Apa syaratnya? Harus bisa membuat 1 hari 1 paper di depan saya. Itu Mbak Aul sama Mbak Biwi itu sudah saya uji 1 hari
satu paper. Bisa mendampingi apa, Mbak Aul? Bidang apa? Semua bidang, Pak Jo. Nah, semua bidang. Karena apa? Kerangkanya itu dari Bapak Ibu. Nanti yang menggelembungkan menjadi 5 halaman sampai 10 halaman itu adalah tuyul. Bapak Ibu semuanya tinggal ikuti saja. Ada 60 ya, 60% ya. Jadi pekerjaan paper kita tuh 60% akan diambil alih oleh tuyul. Maka Bapak Ibu jangan pernah terpikir kalau sudah ada kalkulator, wah ini kurang bagus nih. Maka otaknya kerja. Maka Bapak Ibu akan kelihatan bodohnya karena sudah ada tuyulnya. Oke? Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Sudah cukup komplit ini? Sudah 25. Oh, oke, udah berarti sudah 22. Sudah masuk semuanya ini. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya atas bergabungnya. Welcome aboard, selamat datang di Rumah Scopus Indonesia. Bapak dan Ibu semuanya nanti akan bersama kita selama offline ini 8 kali pertemuan, kemudian didampingi sampai 3 bulan ya, Mbak Aul? Betul, Pak Jo, 3 bulan. Kalau misalnya ada revisi, tapi WA grupnya nanti tidak akan hilang ya, tidak akan hilang. Betul. Bapak Ibu boleh berkonsultasi secara online atau japri, tetapi nanti biasanya sudah mulai, kalau setelah bulan ketiga, sudah mulai slow respon. Bapak Ibu nanti ada program berikutnya namanya Scopus Cafe. Bapak Ibu boleh Scopus Klinik ya, Scopus Cafe juga, Scopus Klinik juga ada. Karena ini adalah bentuk dari pelayanan kita supaya Bapak Ibu selesai papernya. Begitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aul dan Mbak Bibi. Selamat mengikuti, selamat datang di Scopus, selamat datang di Rumah Scopus, dan nikmati kita menjadi ilmuwan dunia yang bisa bermanfaat sepanjang masa, tanpa batas ruang dan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo dan juga Bapak Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini bolehkah kita foto dulu supaya saling mengenal juga. Ini wajahnya Pak Istiadi yang mana, Bu Maya yang mana. Monggo kita on cam dulu Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Pak Ali, Pak Putu, Ibu Fafi, Bu Maya, Pak Abdul, monggo kita on cam. Nah, oke, wah ini sedang di perjalanan, Ibu Avani. Masya Allah, terima kasih Ibu. Oke, siap. Kita berfoto dulu Bapak Ibu. Yang pertama ada gaya khusus dari Rumah Scopus. Jadi kita Wah, satukan tangan Bapak Ibu seperti ini, seperti rumah ya. Kemudian nanti ditahan dulu senyumannya Bapak Ibu. Yang bisa boleh disatukan, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, senyum aja ya. Oke, saya izin foto jadi tidak bisa. 1, 2, 3. Oke, kemudian jempol Bapak Ibu. Nah, jempol. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mantap Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jo, Bapak Ibu. terima Oke. kasih, Kita Pak. menyimak ya. Terima Siap, kasih. Pak Jo. Oke, Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk materi awal. Ibu Lucia ini sepertinya sudah, wah saya pengen nih Mbak, apa ini tuyul awalnya gitu ya. Ya, Oke, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, di awal pertemuan ini tentunya kita membahas salah satu topik yang sangat menarik Bapak Ibu. Karena kalau di paper itu yang paling atas itu judul. Rumah Scopus itu punya formulasinya Bapak Ibu. Oke, punya resep gimana judul itu bisa menarik atau kalau bahasa orang sekarang tuh eye-catching. Nah, hari ini Bapak Ibu nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Mbak Biwi begitu terkait judul. Namun sedikit informasi untuk rekaman Bapak Ibu akan kita share. Tapi kalau Bapak Ibu mau merekam sendiri itu juga dipersilahkan ya, boleh sekali. Tombol rekamannya Bapak Ibu di Zoom itu ada di bagian bawah tulisan more, ada titik 3. Kemudian nanti Bapak Ibu klik record. Klik record. Kalau sudah request record, baru klik record ulang deh. Dipastikan di sebelah kanan ada tombol record. Tapi jangan khawatir kalau nggak mau record, kami menyediakan recordingnya Bapak Ibu. Aman saja ya. Oke, di sini sudah ada Mbak Biwi. Kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Biwi. Malam, Mbak Aulia. selamat malam.
Bapak Ibu mungkin tidak asing ya dengan Mbak Bibi ya, karena sudah sering mengisi di hari Minggu ini Bapak Ibu. Jadi Mbak Bibi ini salah satu trainer kami juga. Beliau akan menjelaskan tentang judul. Jadi tanpa berlama-lama lagi, monggo Mbak Bibi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Malam. Iya, Insya Allah selamat datang di Rumah Skopus Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Ibu dari berbagai daerah begitu ya. Ada yang khususnya dari Jawa Timur, Madura, bahkan ada yang dari Palembang, Bali begitu. Selamat datang di Rumah Skopus. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan lebih banyak diskusi nantinya Bapak Ibu. Dimulai dari judul. Tadi sudah ditekankan oleh Pak Jo dan Mbak Aulia bahwa judul itu menjadi kunci utama. Ya, titik poinnya itu di judul dulu. Kenapa harus judul Bapak Ibu? Karena orang yang melihat, gitu ya, pertama kali kita melihat sesuatu itu pasti dimulai dari mukanya, dari depannya dahulu. Nah, depannya sebuah artikel adalah judul. Makanya agar judulnya Bapak Ibu itu mudah diterima, kemudian eh, mudah disukai oleh editor, begitu ya, maka kita perlu merumuskan judul itu dengan baik dan apik. Tidak ada ambigu, gitu ya. Judul tidak boleh ambigu, Bapak Ibu. Jelas gitu penekanannya. Nah, dan juga tidak membosankan. Kenapa? Kenapa tidak membosankan Bapak Ibu? Karena kita harus merumuskan dengan 3 unsur utama ini. Rumah Scopus membuat formula sederhana, tapi ini mudah diimplementasikan pada judulnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah metode Bapak Ibu. Nah, perlu kita garis bawahi bersama, kita harus sepakat di sini Bapak Ibu, bahwa metode ini bukan sebagai metode penelitian, melainkan kita anggap sebagai variabel yang akan memberikan pengaruh. Nah, atau alat atau caranya yang akan menjadi pegangan kita, menjadi mesinnya. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi. Nah, jadi judul tadi dia harus punya metode, alatnya, bagaimana sesuatu atau bagaimana menjawab sebuah masalah itu melalui caranya, alatnya, gitu ya, atau variabel yang akan memberikan pengaruh, Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam judul, Bapak Ibu, reviewer paling suka kalau Bapak Ibu menekankan yang namanya kontribusi penelitian atau signifikan. Jadi di depan gitu tampilannya adalah alat caranya tadi, variabel yang akan memberikan pengaruh itu berkontribusi terhadap apa. Kontribusi itu kita sebut sebagai signifikan, Bapak Ibu. Kemudian tadi berkontribusi pada apa? Konteksnya. Konteksnya ini apa? Objek penelitiannya Bapak Ibu. Jadi secara sederhana Bapak Ibu, formula yang Bapak Ibu bisa implementasikan di dalam judul adalah metode, signifikan, dan objek. Maka sekarang Bapak Ibu, ketika dapat formula ini, 3 poin utama ini, maka silahkan Bapak Ibu cross-check kembali judulnya. Apakah masih ada kata pengaruh? Gitu ya, pengaruh sebenarnya nggak masalah, cuman apakah 3 unsur utama ini sudah muncul, sudah lahir di dalam judulnya Bapak Ibu atau belum? Gitu. Apakah judulnya ambigu atau tidak? Gitu. Jadi judul tadi sebagai titik poin langkah utama, langkah pertama orang bisa nengok gitu ya istilahnya Bapak Ibu. Maka mulailah dari judul. Judul itu harus berbicara. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin yang sering ditolak artikelnya, tapi ada statement dari editornya atau reviewernya bilang kalau data penelitiannya oke, kemudian sebenarnya punya hal menarik, kebaharuan, tapi yang menjadi penekanan atau menjadi dasar kunci
bisa jadi dari titik poinnya, yaitu adalah judul. Jadi data Bapak Ibu oke, olahan datanya oke, gitu ya, menginterpretasikan bagus. Ternyata yang menjadi masalah itu dari judul. Maka silahkan cross-check kembali judul Bapak Ibu, kita formulasikan bersama-sama. 3 unsur utama ini, yang sederhana ini, itu kita implementasikan, kita breakdown lagi judul Bapak Ibu, kemudian kita kemas dengan 3 formula utama ini, gitu ya, sehingga judulnya tidak ada ambigu, jelas, dan memiliki atau punya suara, gitu. Jadi punya apa? Jadi judulnya itu berbicara, istilahnya gitu. Berbicara, ini loh yang ingin saya tuangkan di dalam artikel saya, gitu. Ya. Nah, dari 3 unsur utama ini, Bapak Ibu, formula yang akan kita kembangkan dan akan kita diskusikan nanti, gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah membreakdown judulnya, kita rubah nanti ke e-catchingannya, gitu ya. Kata mungkin Bapak Ibu terbiasa menggunakan pengaruh variabel X terhadap bla 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 gitu ya. Nah, itu bisa kita rubah Bapak Ibu. Kita merubah cara pandang membuat judul gitu ya. Tidak harus melulu dengan kata pengaruh gitu. Nanti kita akan buat itu. Kita akan diskusikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari 3 formula utama judul, ketika Bapak Ibu sudah klik gitu ya, sudah mengikat, judulnya sudah keikat gitu, dan sudah oke, nggak ada ambigu, jelas, langsung judulnya judulnya sudah bersuara begitu ya, sudah berbicara, maka silahkan Bapak Ibu breakdown menjadi keyword. Nah, keyword ini Bapak Ibu, ini juga menjadi faktor penentu. Faktor penting gitu ya, faktor penenting paper Bapak Ibu itu naik ke permukaan. Kenapa? Karena keyword ini yang akan muncul menjadi query di dalam Scopus. Jadi keyword ini kita ambil, kita breakdown dari judul. Saya ulangin. Keyword itu nanti kita ambil atau kita breakdown dari judul, kita pecah jadi 4 sampai 6 kata begitu ya. Atau nanti kita tampilkan dari yang Bapak Ibu akan lebih dalami di paper tersebut. Variabel, mungkin ada variabel yang lebih utama atau yang nanti akan lebih dominan begitu ya. Kita nanti akan tempelkan di dalam keyword. Contoh di sini Bapak Ibu. Digital marketing to improve marketing performance. Digital marketing tadi sebagai alatnya, caranya gitu ya. Caranya untuk apa? Untuk memberikan atau mengimprove sebuah performa marketing di UMKM. Jelas, dia punya suara. Orang ketika membaca, orang akan ketika memulai atau mengklik artikelnya, itu udah paham duluan nih soal judulnya. Oh, peneliti ini atau penulis ini akan berbicara tentang konsep digital marketing yang oke untuk meningkatkan performa marketingnya gitu. Jelas, nggak ada ambigu, tegas gitu. Nah, di situ kemudian nanti dipoles dengan kalimat-kalimat atau uh, tata bahasa yang lebih engaging. Lalu di breakdown menjadi keyword Bapak Ibu. Digital marketing, marketing performance, ada SMES. Nah, kemudian ada mobile marketing. Mobile marketing ini tidak lahir dari judul, tapi itu yang lebih dominan atau lebih banyak disampaikan di dalam artikelnya. Maka kita sebutkan itu ke dalam keyword. Jadi atau konteksnya. Jadi kalau di keyword nanti itu bisa variabel utamanya, konteks penelitiannya, begitu ya. Kemudian hal apa yang menjadi pokok di dalam artikel Bapak Ibu yang akan lebih dalam diulas gitu. Nah, di awal ini Bapak Ibu nanti untuk mempermudah Bapak Ibu dalam buat keyword, silahkan nanti di breakdown dulu dari judul. Atau buat sebanyak-banyaknya keyword yang berhubungan dengan judulnya Bapak Ibu. Keyword yang bersampingan dengan konsep dari judulnya Bapak Ibu. Kenapa dibuat sebanyak-banyaknya?
karena itu nanti yang akan sangat memudahkan Bapak Ibu dalam mencari referensi artikel di platform Scopus atau di mana saja gitu. Sehingga kemudian di ini Bapak Ibu juga boleh nih dalam membuat judul nantinya cross check. Entah itu nanti di Google Scholar, di ScienDirect atau dimanapun gitu, cross check nih kata kunci yang Bapak Ibu akan gunakan apakah ada di Google Scholar, banyak enggak banyak enggak artikel-artikel yang menyampaikan soal keyword itu. Itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak kan berarti paper Bapak Ibu juga akan naik ke permukaan gitu. Itu berpengaruh keywordnya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Nanti ketika di sini nanti ada proses di mana kita akan berdiskusi lebih lanjut begitu soal judulnya Bapak Ibu secara masing-masing. Nanti ada breakout room gitu nggih. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Dari konsep judul dan keyword ini kira-kira apakah mudah dipahami dan apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada kesulitan dari memahami konsep judul dan keyword ini? Boleh ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Izin Monggo. bertanya, Mbak. Boleh, Bapak Putu terlebih dahulu ya. Silakan, Bapak. Susunannya metode signifikan objektif atau bisa ditukar itu, Mbak? Yang penting ada Menarik, metodenya, ada signifikansinya, ada objektifnya, bisa ditukar. menarik, Bapak Putu. Pertanyaan sangat menarik. Konsep tatanan formula ini tidak harus plek kaku, metode dulu di depan, signifikan, kemudian objek. Itu tidak. Silahkan boleh dibolak-balik. Contoh misalkan, Bapak Ibu pengennya, misalkan alat caranya itu bukan menjadi novelty Bapak Ibu. Tidak menjadi kebaharuan yang mau ditonjolkan. Tapi Bapak Ibu penelitiannya adalah menekankan atau menonjolkan kebaharuannya pada kontribusinya, signifikansinya. Maka boleh diletakkan di depan. Jadi signifikan, metode, objek, silahkan. Gitu. Tapi jelas. Yang penting formula ini hadir di dalam judul Bapak Ibu. Kalau ketiganya hadir ya Bapak Ibu, pasti judul Bapak Ibu itu akan memenuhi standar dari jurnal-jurnal terindeks Scopus. Yang mana rata-rata mereka meminta bahwa judulnya itu informatif, tidak lebih dari 15 sampai 20 kata. Biasanya sekitar 20 kata. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan formula ini gitu ya, sudah gitu, sudah MSO-nya sudah tahu signifikan penempatannya boleh dibolak-balik, maka nggak akan terlalu luas judulnya, nggak akan terlalu lebar. Begitu Pak Putu. Jadi monggo bisa dibolak-balik MSO atau SMO itu silahkan begitu Bapak. Makasih, Mbak. Sama-sama Bapak Putu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya mau tanya. Ibu Lucia. Iya, bukan saya. Oh, Belum. Dia oh Wahyu. belum. Mohon izin. Dia Dari, Wahyu. oh iya Ibu, bagaimana Ibu? Saya masih metode ini saya bayangkan itu ketika pengolahan data atau metode itu cara pencapaian dari alat untuk penelitian istilahnya seperti kan saya ini lagi meneliti tentang kurikulum OB Oke, untuk meningkatkan literasi. Berarti yang kurikulum OB-nya itu metode. oke. Nah ini menarik, sudah masuk ke dalam proses diskusi judul gitu ya. Nah mungkin saya coba contohkan, sebentar. Saya coba contohkan satu judul gitu nggih. Saya coba buka terlebih dahulu. Contoh di sini gitu. Nah, jadi judul itu Bapak Ibu boleh tadi misalkan modelnya, boleh aplikasinya atau yang lain. Contoh kayak tadi digital marketing. Itu kan berarti konsep konsep digital marketing untuk memberikan peningkatan. Itu kan? Jadi tidak harus melulu eh, suatu yang dalam bentuk gimana ya? Dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk metode dan sebagainya. Jadi dia kalau kita sebut sebagai variabel yang akan memberikan pengaruh, Ibu. Memberikan pengaruh atau memberikan kontribusi untuk apa gitu. Nanti kita perlu breakdown di dalam judulnya Bapak Ibu. Gitu. Ini adalah contoh dari trainer kami yang namanya Pak Sahabudin. Jadi di judul memang jelas dia menyampaikan soal aplikasi of organic fertilizer.
Jadi aplikasinya untuk apa? Meningkatkan increase productivity. Jelas di sini. Nah, nanti metode ini bisa kita tekankan berbagai macam. Entah itu misalkan contohnya kurikulum nih. Kurikulum OB ini yang menjadi kontribusinya untuk apa misalnya. Nah, berarti kurikulumnya itu bisa disebut sebagai metodenya. Tapi kalau Ibu mendalami misalkan di dalam sebuah kurikulum OB, Ibu membuat perubahan baru gitu, perubahan konsep baru. Nah, konseptual baru untuk memperbagus kurikulum OB. Berarti konsep barunya adalah sebagai metode. Begitu Ibu Dia. Mungkin apakah bisa dipahami Ibu Dia? Iya, mulai paham. Alhamdulillah udah mulai paham. Oke, Oke, siap. Oke. ya. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Ada pertanyaan? Saya izin nanya, Bu. Oke, Bapak Ya, Jauhari, bagaimana Bapak? ya. Ini kebetulan saya coba draft jurnal review. Jadi sebenarnya tidak ada novelty banyak. Saya cuma merangkum beberapa metode sebelumnya begitu. Kemudian saya coba menjadi link untuk next future research begitu. Nah, kira-kira dengan hal yang seperti review seperti ini tuh eh, apa yang bisa ditonjolkan, metode kah atau stringency atau apa begitu kira-kira? Terima kasih. Oke, Bapak. Nah, menarik. Jadi konsep formula ini tadi kalau yang saya dengar adalah Bapak melakukan penelitian dalam bentuk review ya, systematic review ya Bapak ya. Ya, Oke, nah itu tetap ada kita bisa menggunakan formula tadi MSO gitu. Nanti kita perlu gali lebih dalam gitu terkait reviewnya. Saya Bapak ingin mereview apa? Ingin mereview apa Bapak? misalkan saya mereview fault transmission begitu ya. Jadi misalkan ada kegagalan dalam transmisi kelistrikan begitu, itu kira-kira apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana cara mitigasinya dan seterusnya. Begitu. Oke, baik. Nah, itu Bapak menggunakan jenis review apa? Literatur review atau scoping review atau bibliometric review dan sebagainya? Sepertinya mengarah ke literatur review. Oke. Nah, bisa kita gunakan contoh dalam penyebutan literatur review. Kalau misalkan misalkan ya, systematic literature review untuk membuat atau memapping sesuatu atau menganalisa gap pada kasus tertentu begitu. Itu bisa, Bapak. Jadi kita sebut sebagai systematic literature review sebagai metode. Tapi nanti perlu kita dalami. Jadi penempatan nanti kita harus cross check lagi pada pertama tujuan penelitiannya dan hasil outputnya seperti apa. Begitu, Bapak. Sedikit lagi feedback. Berarti nanti saya boleh ini ya diskusi judulnya. Oh, sangat Iya. boleh. Iya, boleh Bapak. Oke. Kami akan memberikan ruang namanya break room, Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu sudah memahami konseptual terkait judul dan keyword, kita akan berlanjut ke breakout room. Nah, gimana Pak? Mau langsung ke Bapak Ibu, mau langsung Pak Jauhari dan Bapak Ibu semua, langsung kita diskusi lewat breakout room? Boleh, boleh. Boleh. Ya, siap. Pak Jauhari juga langsung nanti kita diskusikan lewat breakout room ya Bapak ya terkait judulnya ya. Ya. Siap. Oke. Nah, untuk Mbak Aulia, silahkan mungkin bisa dibuka breakout room-nya gitu. Dan